setelah bertahun-tahun kita bertumpuk-tumpuk kertas untuk merubah itu tentu butuh waktu yang sangat lama. Itu satu. Kedua, Om, mungkin ya seperti yang kita ketahui banyak orang berpikir kalau ngurus tanah ini mahal, Om. Tidak ada yang mahal kalau kita mengurus sendiri sertifikat kita ke kantor BPN. Ayo datang ke kantor ATR BPN Kota Palembang. Insya Allah pelayanan dari awal sampai selesai tidak mengecewakan. Kalaupun ada mengecewakan, kasih kami kritikan. Baik, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, bahkan ada yang selamat subuh. Berjumpa kembali di podcast Kelakar Tuan Takur, produk by ATR BPN Kota Palembang. Mantap. Pada sore hari ini kita agak spesial karena hostnya saya sendiri selaku eksekutif produser ya. Karena apa? Bapak Kakanwil yang menjadi host utama kita berhalangan hadir, serta kabit-kabit yang harusnya menjadi host cadangan juga memiliki kesibukan-kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Dan kebenaran tamu kita sore ini dari kalangan anak muda lah ya. Anak muda yang sudah memiliki karir yang cukup bagus, yaitu Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kota Palembang. Selamat datang. Saya panggilnya apa ini? Om, Tante, Bro. Bro aja ya. Bro boleh, siap. Bro Andre selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia atau ini Kota Palembang. Ya. Selamat sore, Bro Andre. Siap, sore. Selamat datang di tempat menyalurkan aspirasi kita sebagai anak muda. Karena Kakanwil kita itu milenial. Oke. Jadi dia sangat menyetujui apa yang kita buat sekarang, dan alhamdulillah podcast ini pertama kali diresmikan oleh Pak Wakil Menteri ATR BPN, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Surya Chandra, di mana pada saat itu di dalam kesibukan beliau menyempatkan hadir untuk meresmikan dan sekaligus tamu pertama kita di podcast Kelakar Tuan Takur ini. Hari ini kita mengangkat tema peranan notaris dalam kegiatan pendaftaran tanah. Kita bagusnya ngomong bahasa Palembang, bahasa Indonesia. Terserah. Mana? Ini mendunia ada ini. Bebas. Belat belit. Belat belit. Asal jangan belat belit. Oke. Namanya kelakar. Kelakar, betul. Kelakar itu tidak harus seremnya, berkelakar. Baik, kita balik ke tamu kita, Bung Andre atau Bro Andre, yang sekarang menjabat sebagai ketua ini Kota Palembang. Bisa diperkenalkan diri dulu mungkin, Bung Andre ini berasal dari mana, pendidikannya sehingga sekarang bisa menjadi ketua ini Kota Palembang. Tentunya itu kan hasil pemilihan ya. Betul. Hasil pemilihan kawan-kawan notaris se-Palembang gitu ya. Se-Palembang. Boleh, silakan Bung Andre, jangan terlalu tegang. Sudah ngopi tadi. Santai tapi kita berbobot. Siap. Oke. Siap. Terima kasih. Oke. Jadi terima kasih, alhamdulillah nih. Ini manggilnya apa nih, Pak? Om? Bro? Bro juga. Oh, bro. Ya. Oke, jadi Biar gaul. Biar gaul ya. Sebelumnya terima kasih sudah diundang di podcast
Tuan Takur. Kelakar Tuan Takur. Kelakar Tuan Takur. Ada kelakar. Oh, berarti ada kelakarnya ini guys. Guys nih lagi, sorry. Guys, enggak apa-apa pakai guys. Enggak apa. Iya. Anak muda sekarang guys. Jadi luar biasa lah ya program podcast yang diadakan oleh ATR BPN ini. Karena memang kurasa bro ini suatu terobosan di era digitalisasi zaman sekarang. Iya. Jadi memang sudah ada zaman lagi terlalu formal kali ya. Artinya tetap kita secara kerja tetap kita pakai SOP segala macam. Ya. Artinya mungkin sekarang adanya podcast ini sangat mendukung era sekarang. Ya anak-anak sekarang tiap dengar HP di tangan. Iya. Nah, tapi dengan adanya ini tentu sesuatu hal yang positif. Jadi kita buka YouTube dapat informasi, terutama tentu kerja di BPN. Apa kerja BPN kira-kira kan? Ini suatu edukasi. Ini juga live Instagram kita. Oke, siap. Live Instagram 16.30 tadi udah start. Mungkin bisa dipromosikan juga Siap, kan? Ya, sampaikan ke kawan-kawannya juga. Ya, lanjut. Sebenarnya itu tadi Om, kalau kita bilang nak formal, aku sebenarnya agak terkesan lihat podcast ini sebelum kita masuk ke cerita kita kan. Nah, di Tatanian aku lihat kan juga dengan peralatan yang mumpuni lah mudah-mudahan. Jadi semoga tujuannya ini agak tercapai podcast ini. Nah, jadi itu terima kasih atas undangannya sekali lagi Om. Kalau boleh izin memperkenalkan diri dulu. Ya, silakan. Nama saya Andre Max Eman. Kita nih notaris di Kota Palembang dan juga PPAT yang bertugas berkedudukan di kota yang sama. Nah, itu paling. Jadi Ketua Pengda INI ini adalah organisasi yang menaungi notaris. Nah, jadi kalau INI itu single bar, satu-satunya organisasi Om. Sebagaimana amanat Undang-Undang UJN, Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi kalau terpilih ya itu sebagai bentuk demokrasi di kami juga karena sekarang anggota kami di Palembang sudah lumayan cukup banyak Om. Berapa banyak itu? Sekitar 270-an. Wow, itu sudah notaris dan PPAT. Ya, kalau notarisnya baik itu. Notarisnya. Kurang lebih tak jauh lah sekarang jumlah itunya kan. Jadi itu kita dulu sebelum jadi notaris mungkin ada tahap-tahap kan. Mungkin seperti info buat masyarakat. Yang jelas basicnya harus SH sarjana hukum. Kebenaran kemarin kita di Bandung kuliah. Nyambung lagi di Magister Kenotariatan. Kebetulan di Bandung juga. Nah, jadi itu kita masuk diangkat di 2010. Notarisnya? Notarisnya. Tapi belum PPAT di 2018-an. Nah, jadi itulah ya yang jelas ke depan mudah-mudahan selama ini BPN itu tidak lepas dari pekerjaan kita Om. Dan tentu kami melihat BPN sebagai mitra. Nah, dengan adanya konsep-konsep metode seperti ini mudah-mudahan lebih mudah kita berkomunikasi makin erat informasi baik untuk kami notaris maupun yang paling penting juga pasti untuk masyarakat. Sesuai dengan tujuan BPN salah satunya ya pelayanan Om. Gitu. Nah, jadi kira-kira itu dulu Om. Singkat baik kita. INI ya? Iya. Itu kemarin udah berulang tahun ya ke 113. Kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Ikatan Notaris Indonesia. Semoga semakin bersinergi dengan BPN, Ya. dengan masyarakat, Siap, terima kasih. dan dengan instansi-instansi yang berhubungan dengan notaris nantinya. Betul. Baik, Bro Andre, di masyarakat itu kayaknya lebih familiar istilah notaris ya. Ya, Notaris. Walaupun itu kadang ada yang sudah PPAT. betul. Nah, jadi misal kami ini ada pemohon yang datang nak buat akta pengoperan hak, misal. Ya pastilah kami pun dari
BPN karena udah familiar ya memang silakan Bapak Ibu membuat aktanya ke kantor notaris yang bisa dipilih. Apalagi sebanyak itu 70-an sekitar. 270-an. Wah, banyak juga itu. Paling banyak se-Sumsel di Palembang. Paling banyak. Sumsel sekitar 400. 400-an. Gimana itu cara mengedukasi masyarakat paham tentang perbedaan notaris dan PPAT ini? Oke. Cak Mano, kami pun kadang menjawabnya juga selalu pasti kami ngomong ke notaris. Ya. Nah, Mak Mano menurut Bro Andre selaku ketua ini nih, apalagi sekarang ini ya, agak dikit kepengurusan tanah itu tidak lagi wong-wong tua yang punya tanah yang ngurus tanah, pastilah nyuruh anaknya. Betul. Anaknya ya rata-rata ya muda-muda cak gitu nih lah kan. Ya. Mudah-mudahan cak mana cara penyampaian kita ke masyarakat. Makanya kami juga membuat podcast ini, semoga ini menjadi edukasi juga kan, edukasi bagi masyarakat. Karena ya saatnya sekarang lah yang muda yang tampil kan. Nah, kurang lebih. Milenial lah. Banyak juga calon-calon pemimpin tampil dari kalangan muda kan. Nah, cak mana cara Mas Andre, Bro Andre selaku ketua ini menyampaikan apa itu perbedaan notaris dan PPAT dan juga pekerjaannya apa baik sih? Oke. Apa baik dan mudah atau tidak berurusan dengan notaris? Oke. Silakan, Bung Andre. Jadi terima kasih, itu pertanyaan yang umum. Mungkin karena notaris ini kan termasuk suatu jabatan atau profesi yang termasuk tua, 113 tahun. 113 tahun. Jadi melekat di pikiran masyarakat. Kalau pula umur negara gitu. Itu kira-kira 113 berarti tahun berapa? 113 Kurang 2021. berapa tuh? Mungkin karena itu kira-kira karena kita termasuk salah satu profesi yang sudah ya bisa dibilang memang tahun 1908. Ya. Wah. Belum merdeka negara adalah notaris. Lanjut. Jadi itulah kira-kira ya, lebih familiar kurasa Tapi memang dalam perkembangannya setelah kita merdeka, terus masalah pertanahan ini ditata lah mungkin kita tidak cerita panjang soal sejarah. Nah dari situlah ada perbedaan yang sangat prinsipil, karena pada prinsipnya itu tidak jauh kita adalah pejabat atau profesi yang merupakan jabatan yang bertugas atau berwenang untuk membuat suatu bukti, alat bukti otentik. Tapi ada kekhususan, kan dari nama kan PPAT itu, pejabat pembuat akta tanah. Jadi secara undang-undang khusus untuk pertanahan dia diatur kan diatur khusus. Jadi ada akta-akta yang berkaitan tanah yang memang itu masuk dalam kewenangannya PPAT. Sementara kalau notaris itu umum, perjanjian, tidak selalu kita bicara soal tanah di situ. Iya. Banyak sebenarnya. Itu sangat berkaitan dengan misalnya ya kegiatan hubungan hukum lah ya kan, hubungan hukum di masyarakat, peristiwa hukum. Jadi luas kalau notaris. Kekhususan tadi mungkin pembuat undang-undang ya bertujuan agar satu pengaturan lah masalah tanah, makanya dikhususkan. Nah, sementara kalau notaris tidak ada kewenangan untuk membuat akta-akta tanah sebagaimana yang diatur oleh undang-undang pertanahan tadi. Ya, contohnya kayak akte jual beli. Memang benar kalau kata kadang datang ke kita itu taunya memang notaris itu Pak mau balik nama tanah ke notaris. Nah itu lebih karena kurasa lebih karena histori kebiasaan dan taunya, karena belum tentu seluruh notaris itu yang sudah PPAT. Iya. Itu tapi dalam perjalanannya pun ada hal-hal mungkin dia tidak bisa langsung balik nama. Nah, ada akta-akta notaris yang termasuk instrumen alat bukti untuk mendukung balik nama, misalnya ada pengikatan jual beli. Oh itu notaris. Atau mungkin kuasa
kuasa menjual, nah, seperti atau persetujuan suami istri itu kan juga salah satu bagian yang ada di dalam akte. Karena lebih ke otentitasnya itu. Akta otentik ya. Otentik. Jadi orang kan suka berpikir apa itu akta otentik? Sepenting apa Kira-kira kan? Ya, bisa kalau berdasarkan terminologi kan jelas namanya akta otentik itu tujuannya adalah memastikan jam. Jadi kalau bahasa awam nih ya, kalau bahasa normatif kan mungkin agak ini ya. Kalau bahasa awam itu keruan Nah, yang datang memang misalnya datang ini bini aku. Nah, keruan memang bini dia. Berdasarkan apa? Kita berdasarkan SOP kami lah ya, bisa dibilang ini kita bahasa awam. Kita lihat KTP. Ya kan walaupun kita enggak ada kewenangan untuk secara material kita untuk tahu itu KTP-nya asli atau enggak. Tapi paling enggak secara formil menunjukkan memang itu istrinya Jadi enggak bisa bawa ngaku-ngaku istri tarik-tarik. Nah. Ayo itu. Itu kira-kira. Itu umum lah ya. Nah, bicara mengenai akta otentik tadi, bro ya. Jadi dalam pembuatan akta, misalnya yang berhubungan dengan tanah, perlu dak. Jadi ini kami belajar pengalaman dari selama ini yang terjadi. Woi, sambil ini, unjuk kopi. Ayo. Ngopi. Jangan mentang-mentang kami muda ininya tidak diinjak kopi. Dekat warung kopinya nih, Aduh, ada warung kopi. Aduh, kalau di sini nih. Boleh, mantap. Sambil ngopi gitu, biar lemak, berkelakar. Makasih. Sambil jalan, sambil ngobrol, kita bisa santai. Siap. Bung Andre, balik ke tadi. Siap. Aku tertarik mengenai akta ini ya. Jadi ada pengalaman ini, ada pertanyaan juga, perlu tak dalam pembuatan akta yang berhubungan dengan tanah tersebut, seorang notaris cek lokasi ke lapangan? Atau cukup keterangan para pihak pada saat menghadap notaris? Nah, karena apa? Yang dilakukan selama ini, apakah turun ke lapangan melihat objek tersebut, atau cukup keterangan, misal, tanahku tuh di belakang PS, tanahku tuh di sebelah ini. Nah, yang jelaskan ya kita tidak tahu itu siapa mana. Mana menurut Bro Andre secara proseduralnya dalam undang-undang notaris untuk hal tersebut, cak mana? Kita kasih edukasi lah. Boleh. Ke masyarakat. Boleh. Jadi seperti yang kita tahu kita kan tanah itu bisa dibilang secara awam ada yang sudah bersertifikat sama yang belum. Kalau yang sudah bersertifikat kan wajib untuk diadakan wajib itu. Kami notaris atau PPAT wajib memeriksakan terlebih dahulu. Nah, kalau itu kan secara data yang di BPN, pengecekan segala macam. Tapi memang kalau untuk tanah yang belum bersertifikat, sebenarnya kita tidak ada kewajiban untuk mengecek. Contohnya gini Om lagi di Palembang, istri Om lagi di Papua. Contoh nih istri benar nih ngasih persetujuan, kan nggak mungkin Om ngecek ke situ. Kira-kira seperti itu Artinya memang kalau untuk kewajiban itu lebih sebenarnya lebih ke awareness kami sebagai notaris untuk memastikan bahwa tanah ini bermasalah atau tidak, terutama untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat. Kira-kira gambarannya seperti itulah Perlu bertanya ke aparat setempat itu tadi karena kan selama ini maksud aku tuh yang teraplikasi selama ini. Karena kurasa kita akan bicara normatif dulu tentang aturan dulu, tentang apa yang kerja notaris itu apa sih, mengkonstatir kehendak, memasukkan kehendak orang-orang dengan keterangan-keterangan yang mereka miliki. Nah, itu akan jadi pertanyaan, berwenang enggak notaris untuk tahu misalnya surat itu KTP itu asli atau palsu? Nah, kita kan enggak punya kewenangan itu dan enggak punya kewajiban untuk itu. Ini memang banyak yang di masyarakat taunya kalau ada akte notaris lah pasti
kuat lah, Sah. atau segala macam Ya, sah. secara kekuatan hukum. Secara kekuatan hukum. Perlu diketahui kan kekuatan hukum itu bukan diberi oleh notaris, Om, tapi peralihannya itu yang dia beri kekuatan. Ya kan? Ya, kalau sesuai surat menyurat segala macam. Nah, kalau soal surat menyurat palsu atau segala macam ya bukan ke situ kita, Om. Bukan material tadi, lebih ke formil. Iya, Karena kita juga dilindungi dengan ada memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik. Bukan notaris, kecuali ada indikasi notarisnya turut serta. Kalau bahasa Palembang main mato. Lah keruan itu barang Masalah. tanah masalah masih lanjak ke. Ya. Kayak ditranslate enggak lanjak ke tuh? Kalau aku ditranslate tuh lanjak ke. Dilanjak ke, maksudnya dilaju ke. Laju. Nah, itu bahasa Palembang juga. Ini mohon maaf para tuan takur se-Indonesia, sejagat raya. Ini kita pakai masker ini karena apa? Sekarang ini pertumbuhan angka COVID sangat tinggi dan juga Bung Andre, istri beliau dari kesehatan, jadi selalu menganjurkan untuk menggunakan masker. Termasuk juga Mas Andre, kita di ruangan termasuk kantor ini kita sudah memberlakukan ada WFH untuk seksi lain, ada juga kalau khusus untuk seksi aku itu dibagi per shift. Jam kerja dari jam 8 sampai jam 12, terus lanjut jam 1 sampai jam 5. Biar lemak mengobrolnya, kita ngopi dulu. Jadi sambil biar kejinguan. Ini buka masker nak minum, tidak mungkin minum pakai masker. Ayo. Nah, ini rainya biar kejinguan. Ketua ini Kota Palembang. buatan dewe apa kopi? Boy, alah kemantap nih kopi ini, woi. Di mana beli kopi nih? Sutradara? Pagar Alam. Pagar Alam. Kopi Pagar Alam ya, kita sekalian lah promosikan kopi. Ada sponsor. Kopi ya Pagar Alam lah. Pagar Alam. Ayo, dari Pagar Alam. Kayak kenapa lo? Ayo. Sambil makan boleh, Bung Andre. Siap. Ini lanjut lagi. Lanjut terus. Sampai bosan. Sampai bosan. Selanjutnya Bung Andre. Siap. Sekarang ini kan ya karena kita termasuk kaum milenial ya. Kaum muda. Umur berapa tuh milenial tuh? Dikata ke milenial tuh. Aku Asal nak ngecek masih dulu. nyambung obrolan Oke, anak muda iya, lah, iya, dikata iya, ke iya. milenial, itulah. Betul. Agak dikata ke istilah tidak tahu lagi. Nah, banyak istilah anak sekarang. Iya. Cak aku sampaikan di awal tadi, ya Pak Kakanwil kami juga ngapo filosofinya kelakar Tuan Takur. Karena Tuan Takur yang jadi host ini Tuan Takur yang lahir dari tanah, bekerja mengurus tanah, tidak memiliki tanah, dan insya Allah nanti baliknya ke tanah. Nah, jadi ini hasil karya, ya hasil ngobrol-ngobrol kami lah dengan beliau. Beliau mengusulkan namanya ini. Itu imajiner apa memang ada cerita soal Tuan Takur itu? Jadi beliau itu kan bukan orang sini ya. Bapak tuh orang Makassar. Jadi beliau nanya, kalau ngobrol bahasa Palembang tuh apa? Kelakar. Kelakar. Terus istilah kalau untuk Tuan Tanah tuh apa? Ya Tuan Takur gitu kamu. Ya udah, kelakar Tuan Takur jadinya. Itulah. Nah, kayak aku ngomong tadi, kepengurusan tanah sekarang dan juga kami sudah melakukan survei lah ya, survei 1 bulan 2 bulan ini. Rata-rata banyak pemohon kita ini, pemohon yang mengajukan permohonan untuk kepengurusan tanah ini banyak usianya di bawah 45 tahun. Ya kalau 40 masih muda lah ya. Ya. 40 ke bawah, dan juga pekerja-pekerja dari karyawan-karyawan dari PPAT itu banyak muda-muda juga. Nah, tentunya
penyampaian informasi kita juga yang bisa mereka pahami. Betul. Mereka pahami. Nah, tambah juga sekarang ATR BPN ini kami sudah menuju atau bertransformasi ke elektronik, Digitalisasi digitalisasi. tadi. Ya. Salah satunya pelaksanaan hak tanggungan elektronik. Itu tidak perlu kawan-kawan dari notaris PPAT datang ke kantor lagi untuk mendaftarkan, cukup dari kantor masing-masing menggunakan akun mitra masing-masing. Ada juga pengecekan elektronik, Ya. SKPT elektronik, dan terhadap hak tanggungan elektronik bisa dihapuskan dengan Roya elektronik. Nah, kayak sekarang juga warka dan buku tanah secara berangsur sudah mulai kami digitalisasi kalau. Dan juga pelayanan-pelayanan tentunya nanti kedepannya bakal ada inovasi-inovasi yang berhubungan dengan elektronik yang tujuannya tidak lain tidak bukan untuk memudahkan masyarakat. Nah, menurut Bro Andre, tentunya lamo ya berhubungan dengan BPN. Amin, lama. Bagaimana tanggapannya setelah melihat BPN secara umum dan BPN Kota Palembang secara khusus? Mohon tanggapannya. Kalau ada kritik silakan dikasih untuk membangun. Kalau ada yang bagusnya tolong disampaikan dan juga menjadi edukasi bagi masyarakat kan. Silakan. Oke. Jadi BPN itu kan mitra paling termasuk yang paling utama lah di kami para notaris atau PPAT. Ya kalau ngelihat sih pada prinsipnya karena kita mitra sejauh ini sih tidak banyak lah ya. Mungkin ya karena ada perubahan ke era digitalisasi tadi lah, mungkin penyesuaian yang mungkin agak banyak kesulitan. Itu kalau di kami secara umum. Tapi memang sekarang ini Palembang ini kan mungkin sekarang lagi pandemi lah Om ya. Kalau pandemi mungkin ekonomi atau agak ini ya. Berapa tahun ini kan Palembang lagi berkembang Om. Iya mungkin masukan besar ke gedung nih Om. Kira-kira. Artinya kan memang kapasitas kebutuhan masyarakat. Om boleh lihat lah kalau di Palembang kan sekarang buka lahan, jalan, segala macam kan makin tinggi Om. Ya, artinya memang salah satu tujuan digitalisasi tadi ya untuk mempercepat proses tadi. Memang ke depan kita bakal ngadepi yang namanya paperless. Ya kan, yang 5G segala macam itu Om. Itu salah satu upaya dari BPN secara nasional Om ya. Tapi tentu di Palembang punya kendalanya dewek kan. Nah, itu tadi. Jadi maksud aku ngomong kenapa ngomong ke gedung ya artinya tentu penyesuaian kebutuhan masyarakat yang tinggi tadi ya salah satu jawabannya adalah digitalisasi. Tadi. Tapi tentu kan proses Om ya. Setelah bertahun-tahun kita bertumpuk-tumpuk kertas untuk merubah itu tentu butuh waktu yang sangat lama. Itu satu. Kedua Om mungkin ya seperti yang kita ketahui banyak orang berpikir kalau ngurus tanah ini mahal Om. Nah itulah kira-kira yang balik nih kalau boleh aku boleh gali dikit lah Om ya, sekedar sharing gitu. Nah itu mana Om pandangan Om juga kalau bicara soal ngurus tanah itu di masyarakat nih Om. Aku tidak bilang bahwa itu notaris atau BPN tuh enggak, rasa masing-masing ada ininya kan porsi. Ada penilaian khusus. Penilaian. Nah, kalau boleh tadi masukan ini juga kita saling sharing Om. Itu yang ada pandangan di masyarakat Om. Ya. Jadi ini pertanyaan balik. Udah boleh Om di sini? Boleh. Oh, boleh. Itulah kita berkelakar. Oh iya ya. Kopinya lemak nih Ya, aku kita ulang-ulang. ngopi dulu. Balik tadi ke pertanyaannya. Buat sertifikat ngurus di BPN mahal. Yang jelas pada podcast ini kita sampaikan tidak ada yang mahal kalau kita mengurus sendiri sertifikat kita ke kantor BPN. Ayo datang ke kantor ATR BPN Kota Palembang. Insya Allah pelayanan dari awal sampai selesai
tidak mengecewakan. Kalaupun ada mengecewakan, kasih kami kritikan. Yang jelas, sekarang kami terus bertransformasi atau berusaha untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang tentunya memudahkan masyarakat. Jangan lagi lah, ya kayak podcast sebelumnya itu kita mengundang Yai Najib. Oh, iya. Yai Najib selaku tokoh masyarakat Palembang, beliau menyampaikan, ubahlah mindset kita, kapan nak ngurus tanah, bertanya dengan wong, aduh dah yang baca ngurus tanah, ngurus sertifikat. Nah kalau bisa itu tadi, kita datang sendirilah. Datang sendiri, apalagi kayak kawan-kawan notaris atau PPAT kan tentunya masyarakat yang biasanya memiliki kesibukan yang sangat sibuk, tahunya ke notaris, Betul. ke PPAT, Betul. ya kan? Nah, cobalah datang sendiri ke BPN Kota Palembang setelah ke setelah mengurus surat menyuratnya selesai di notaris atau PPAT, daftarkan sendiri sesuai SOP. Kalau ada yang tidak sesuai SOP, silakan laporkan kita. Kasih kami kritik, karena dengan kritik masyarakat tentunya itu yang membangun. Betul. Seakan terjadi perubahan sekarang apa? Karena adanya masukan dan kritikan. Pelayanan kami berusaha untuk semudah mungkin. Malahan ke depan kita akan berusaha apabila, makanya kalau Pak Kepala Kantor kita Pak Norman itu selalu bilang, sebelum kita berinovasi untuk memudahkan masyarakat, kita benarin dulu lah dasarnya kita yang menjadi kendala, yang menjadi hambatan di kantor ini apa. Betul. Misal kayak pemetaan, kita benarin dulu pemetaan. Setelah pemetaan bagus, itu tidak akan ada lagi insya Allah yang namanya pelayanan terhambat. Apalagi sekarang aku dengar masalah ada plotting, NIB belum terdaftar. Nah makanya kita langsung buat ada loket khusus untuk pelayanan itu, dan insya Allah memudahkan. Kalaupun masih terasa sulit, kami mempunyai nomor WA untuk pengaduan, ya. Itu insya Allah nanti ditampilkan tim di sini. Jadi masyarakat bisa membuat pengaduan ke situ, membuat laporan ke situ. Nah dari situlah kita bisa berubah, kita bisa, dan kita juga selalu mengedukasi masyarakat. Betul. Ya, makanya melalui podcast ini harapan Pak Kanwil itu ya seperti itu, bro. Jadi jangan ada lagi istilah susah ngurus sertifikat, susah berurusan dengan BPN. Termasuk juga kawan-kawan dari notaris dan PPAT yang biasanya langsung ketemu dengan masyarakat. Ayo kita sama-sama bangun sinergi yang bagus, kita sama-sama mempermudah masyarakat. Karena memang itulah tujuan kita. Apalagi sekarang moto BPN itu melayani profesional dan terpercaya. Kalau kata orang tuh, ayo budayakan, urus langsung sertifikatmu, Iya. atau urusan tanahmu. Betul. Ya. Jadi kawan-kawan notaris PP itu juga galakkan. Apalagi kami sekarang Kota Palembang salah satu kantor BPN yang diusulkan untuk menuju WBK dan WBBM. WBK ya. WBK dan WBBM itu syaratnya zero pengaduan, zero keluhan masyarakat. Ya. Nah, cak mana cara meminimalisir itu? Tentunya dengan adanya aduan masyarakat langsung kami tanggapi, berkurang. Insya Allah sampai habis. Dan nantinya mudah-mudahan doakan kami Siap. BPN Kota Palembang bisa mencapai WBK dulu. WBK selanjutnya kami akan mengejar WBBM. Makanya ya dari segi teknis non teknis kami perbaiki secara terus menerus. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk mempermudah masyarakat dalam kepengurusan sertifikat. Betul. Mana? Ya. Nak balik nanya lagi? Iya. Tapi Baik. itu penting lah Nah. untuk disampaikan apa yang Om sampaikan tadi itu luar Ya. biasa. Mudah-mudahan ngasih manfaat lah. Jadi masyarakat tahu sekarang kalau memang
seperti ini BPN. Iya. Jadi cak kawan notaris PPAT ya sesuai lah bekerja kita ini. Betul. Coba urus dewe sertifikat gitu. Datang dewe. Makanya kami di sini setiap seksi dan bersama tata usaha, kepala kantor kami selalu bersinergi. Kami selalu membicarakan, malahan kami konsultasi dengan Kanwil, dengan Bapak Kakanwil langsung. Kami selalu membicarakan hal-hal yang cak mana untuk mempermudah dalam pengurusan di BPN ini. Kami malahan minta kritik, minta saran dari pimpinan-pimpinan kami. Saran. Yang paling penting kritik dan saran dari masyarakat, dari mitra-mitra kami, dari notaris PPAT, bank, ya perbankan, terus ya terutama masyarakat lah. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk memudahkan masyarakat. Itulah ada tulisan. Ya. Cak mana, Bung Andre? Siap. Selain aku yang bertanya tadi, Bung Andre bertanya ya kita enak kayak gitu. Aku senang ada feedback kayak gitu kan. Ya, tapi kurasa kalau kita ngobrol soal ini sebenarnya waktunya pasti nak panjang. Woi, panjang. Ya, Iya. mungkin 3 gelas kopi ini tidak cukup segelas ya. Ini belmaknya ya Allah, alangkah lemaknya. Saking maksud aku tuh saking pentingnya info ini untuk masyarakat dan kita untuk diketahui peran notaris itu apa, peran BPN itu apa, seperti apa BPN kan. Ini terbuka sekarang zaman medsos, zaman apa? Ayo. Salah dikit viral gitu nih Ayo. Apalagi live IG nih. Iya. Makanya begitu aku ditunjuk jadi host tadi, nah, betul. cak-cak kejingan berwibawa dikit kan. Ya. Mungkin itu saja Bung Andre. Siap. Kelakar kita sore ini. Tidak banyak yang kita sampaikan, tetapi semoga apa yang kita sampaikan ini memang kita bukan mengajari ya. Betul. Kita bukan menggurui, kita sama-sama belajar. Yang jelas kami kantor pertanahan Kota Palembang melayani profesional dan terpercaya. Itu yang selalu kami pegang. Apabila kami ada salah, tolong dikritik kami. Kritik yang membangun kami untuk lebih memudahkan masyarakat dalam kepengurusan. Mungkin itu saja podcast kita pada hari ini. Podcast Kelakar Tuan Takur episode ke-6 yang dihadiri oleh Ketua Ikatan Notaris Indonesia Kota Palembang, Bung Andre, dan beliau ini juga punya podcast. Boleh promosi ini, Bang? Boleh, silakan. Iya, jadi Podcastnya ini campur aduk. Jadi segala bisa ngobrol di situ. Tapi ya ada edukasi tentunya, Om, ya. Ada edukasi. Kami yang mistik-mistik. Boleh Om promosikan boleh ya. Wah, makasih sebelumnya Om. Ya kita ada podcast juga Canting Beras namanya Om. Secanting Beras, catat itu. Ya, sama Om. Kita ngasih informasi, ngasih apa. Kalau Om ada hobi, apa Om? Hobi Om nih? Hobi kita burung. Iya. Balap apa yang apa Om? Hobi suara apa? Suara baik. Suara. Pokoknya lemah dan dengan suara burung. Nah, ya Allah. Siap. Ya, jadi gantian Om jadi tamu Om. Ada namanya podcast atau YouTube juga dari Bung Andre namanya Secanting Beras. Ya, terima kasih. Mungkin subscribernya bisa subscriber kita. Subscriber kita bantu subscribe juga. Siap. Like jangan lupa. Subscribe Di channel Pak Kasih. Follow Instagram ATR BPN Kota Palembang. Untuk sesi terakhir kami ada kenang-kenangan dikit, Bung Andre. Siap. Kalau kemarin kami menggunakan plakat untuk tamu kita, tapi kawan-kawan dari Humas BPN Palembang lebih setuju kita buat tumbler namanya. Tumbler Nah, jadi lagi musim gowes pas nih. Go Green. Nah, kita tidak lagi pakai minuman plastik, aqua, apa-apa. Jadi kita pakai ini, mungkin ini bisa sekaligus jadi cendera mata.
Kok lagi Om, ada info dikit? Apa tuh? Dikit ya? Oke, kami juga dari Pemda. Ini makasih sebelumnya. Ya, Sukses terus untuk podcast Kulon Takur. Hmm. Oke, kami dari Pemda mungkin ada rencana untuk ngadok ke kegiatan Om. Nah, Cuman karena lagi pandemi ini kita belum bisa kumpul-kumpul kan. Jadi ada lomba fotografi goes. Wah, pasnya. Hadiahnya insya Allah sepeda juga Om. Sepeda, fotografi goes. Jadi yang hobi goes, yang tidak hobi ajak bini. Di Kebenaran ini, Ah. bro, kami per 2 Juli ini merutinkan kegiatan goes Oke. untuk Kota Palembang setiap Ada komunitas, Jumat. Om? Setiap Jumat baru nak kami buat. Oke. Namun kayak goes gaya-gaya. Oke. Nah, Ada rekan kami tuh Pak Yandes di Bukit, dia lagi baru buka kafe goes. kafe goes ya. Coba samperi juga Om. Nah, jadi boleh tuh kawan-kawan humas Rumah puncak ikut kami itu. ikut lomba fotografi. Jangan ndak juara. WA baik kaget. Pesan dari Tuan Takur. Oke, lebih dan kurang kita mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.